Itulah pertanyaan pertama. Ustaz, bagaimanakah melawan hawa nafsu dari rasa futur yang terkadang datang menggerogoti kita? Futuristik. Futur ya. Ikhwah, yang pertama, asal kalian ketahui bahwasanya futur pada dasarnya fitrah pada manusia. Nggak mungkin manusia terus dalam keadaan tinggi, nggak mungkin. Kalau iya demikian, misalnya para malaikat, baris dan hormat sama kita, salam salut sama kita itu. Kenapa? Mereka senantiasa berada dalam keadaan iman yang tinggi, wajar nggak dikasih hawa nafsu. Ini kita dikasih hawa nafsu, kemudian iman kita selalu tinggi, ideal, luar biasa. Malaikat kalah kalau gitu. Demikian yang terjadi pada Hanzalah. Pernah dengar Hanzalah? Hanzalah radhiyallahu anhu, itu kalau lagi sama Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengarkan tausiah-tausiahnya, mendengarkan nasihat-nasihat Rasul, tinggi imannya Rasul. Iya enggak? Dekat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah kutufal jannah apa seolah-olah buah-buah surga dalam raihan tangan mereka. Ya salam. Karena sangat tingginya iman ketika bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika pulang ke rumah, fasnal azwaj wal aulad, kita ketemu sama anak-anak dan istri-istri kita, kita bermain dengan mereka dan kita lupa kondisi keimanan ketika kita sama Rasul tadi sallallahu alaihi wasallam. Tuh, ada perubahan kan? Iya kan? Nah, ini berarti aku munafik kalau begini, kata Hanzalah. Karena berubah nih kadar keimananku. Nafaqah Hanzalah, kata dia begitu. Hanzalah udah jadi munafik. Ketemulah sama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kenapa ente bilang itu? Nafaqah Hanzalah. Telah menjadi munafik Hanzalah. Baru dia ceritakan kenapa dia bilang begitu. Kita kalau lagi sama Rasul, terbang tinggi iman kita. Seolah-olah thimarul jannah, buah-buah surga, kutufa aidina, dalam raihan tangan kita. Tapi ketika pulang ketemu istri-istri dan anak-anak kita, kita lupa dengan kondisi iman yang kayak tadi. Standar lagi biasa. Kita berubah-ubah kan? Nah, itu munafik. Contoh, Abu Bakar bilang, inilah ajidu dhalik. Iya ya, aneh juga begitu. Gitu. Oh iya, kita tanya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syuf, ini menggambarkan bahkan salafus saleh mengalami fase belum tahu dan belajar nanya sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jawaban yang kita tahu mungkin sekarang sebenarnya nggak begitu, gitu kan? Tapi mereka pun mengalami masa belum tahu. Ya, bahkan radhiyallahu anhum ajmain. Ketika mereka bertemu kepada Rasul, Hanzalah langsung teriak lagi dari jauh, "Nafaqah Hanzalah ya Rasulullah. Hanzalah udah jadi munafik ya Rasulullah." Kenapa ini? Dijelaskanlah oleh Hanzalah kenapa dia berkesimpulan demikian. Barulah Rasul mengarahkan, "Laisa kama tadhhabun." Enggak begitu Hanzalah, enggak seperti yang kau fahami. In kuntum, apabila memang keimanan kalian senantiasa berada dalam kondisi seperti kalian, tadumun kama kuntum indi, senantiasa berada dalam posisi tinggi iman kalian seperti kalian ketika bersamaku, okay? La safahatkumul malaikatu fi turuqikum wa ala furushikum. Niscaya para malaikat akan salut pada kalian, menyalami kalian di jalan-jalan kalian dan di ranjang tempat kalian tidur. Kenapa? Tadi kita ceritakan. Malaikat imannya senantiasa tinggi, emang gak punya hawa nafsu, wajar. Ini kita manusia dikasih hawa nafsu tapi imannya selalu tinggi. Dimanapun, kapanpun kita berada seperti ketika kita bersama Rasul. Salut malaikat bahkan. Itu maksudnya. Nggak begitu kata Rasul. Walakin sa'ah. Nggak begitu, tapi satu waktu dan satu waktu. Yani satu waktu untuk Rabbmu. Satu waktu kau nikmati untukmu, untuk keluargamu, untuk apa-apa yang Allah halalkan bagimu. Awas. Ya. Demikian memang kondisi hati manusia akan naik dan turun. Dan ketika turun terjadilah futur. Inna likulli syai'in fatrah. Sesungguhnya setiap hal itu ada fase turunnya memang, mesti. Oke? Maka agar kita jaga sefutur-futurnya kita tetap di atas sunnah. Tetap di atas sunnah. Jangan sampai kita akhirnya melakukan perkara-perkara yang bid'ah. Gara-gara futur. Tetap di atas akidah yang hak, kalaupun futur. Nah, bagaimana nge-charge lagi keimanan?
Ya banyak hal diajarkan oleh para ulama. Tentunya dengan membaca kitabullah, itu charging iman. Membaca kitabullah, itu charging iman. Kalaupun kita mungkin nggak memahami maknanya, apalagi kita fahami. Kemudian dengan zikir pagi dan petang. Oke? Tentunya dengan memahami maknanya juga. Sehingga kita faham apa yang kita mohonkan pada Allah. Ini akan lebih berefek. Doa dan zikir wirid demikian lebih masuk ke hati karena kita faham maknanya apa yang kita minta kepada Allah. Bukan cuma zikir-zikir yang membasahi lidah. Kemudian, di antara hal yang kami temukan sangat efektif untuk nge-charge iman, itu baca sirah salaf. Pengorbanan salaf di dalam kehidupannya, ujian yang mereka hadapi. Lihat kasus-kasus, kisah-kisah yang membangkitkan kembali semangat dan membuat hati menjadi lembut. Oke? Lihat kalau misalnya di kajian-kajian kita ada kajian yang judulnya Turning Points. Turning Points di Al-Ghada. Oke? Ini kisah-kisah orang-orang yang berada dalam keadaan maksiat, pemabuk, perampok, dan lain-lain. Kemudian mengalami turning points di dalam hidupnya, benturan satu accident di dalam hidupnya membuat dia kembali taubat, menuntut ilmu dan jadi ulama dan imam besar. Tadinya adalah orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Itu ada turning points. Baca, nonton itu. Nah, kisah-kisah demikian. Ini buat ana minimal sangat efektif menguatkan hati. Ya, lihat kisah-kisah yang sifatnya raqaiq, ya, yang tariku bihil qulub, yang hati manusia dengannya menjadi lembut. Ya. Kemudian bergaul kembali dengan orang-orang yang inspiratif. Dengan orang-orang yang inspiratif dan motivatif. Kawan-kawan yang demikian. Sehingga kau terbawa, terinspirasi olehnya, termotivasi olehnya. Ini cukup membantu. Karena manusia makhluk sosial. Gimana pun nggak bisa mereka hidup sendiri. Mereka memerlukan orang untuk mereka lihat, nilai, atau mereka ikuti, dan lain-lain. Mereka masih perlu itu. Itu manusia, ya, dan itu manusiawi. Wallahu a'lam. Tapi terlepas dari itu, futur adalah hal yang pada dasarnya wajar terjadi pada manusia. Itu fitrah yang ada pada manusia. Terus kalau nanya sama ustadznya nggak pernah futur. Futur mulu sama. Ya, cuman ya bolehlah kita berbagi tips-tips untuk melewati fase-fase tersebut. Ya. Dan pertanyaan selanjutnya. Yang panjang-panjang kayak cerpen gitu nggak usah. Nggak, ini bagus Ustaz. Oh bagus. Terkait Ya bagus. bagaimana dalam jihad dan kita tidak mempunyai kemampuan untuk bertahan, tapi penguasa tetap menyuruhkan untuk bertahan. Apakah kita tetap memenuhi pemerintah, ataukah kita boleh keluar dari negeri karena takut akan jiwa kita? Sebagaimana mungkin yang terjadi di Palestina. Rakyat ingin keluar tapi penguasa melarangnya. Oke, wallahu a'lam. Anda nggak tahu yang terjadi di Palestina sekarang, nggak tahu. Karena Hamas sebelumnya baru, ya, sebelumnya PLO nggak menyerukan demikian dulu kan ya. Okay? Kan yang sampai kepada tampuk kekuasaan di Palestina Hamas kan ya sekarang nih. Iya gak? Hamas apa Al-Fatah? Nggak tahu juga nih. Allah alam, kelompok-kelompok ini kelompok yang jauh dari hidayah. Kelompok-kelompok yang menjual nama Islam justru, menjual darah Palestina untuk mencari darah rakyat Palestina untuk mencari keuntungan sendiri. Oke? Hamas ini keluarnya si Ismail Haniyah itu. Nanti tahu dia menyerukan jihad di Palestina dan rakyatnya mati dibantai. Dianya berada di mana? Di hotel bintang 5 di Qatar. Kurang ajar gak? Kurang ajar si Ismail Haniyah. Rafidah. Oke, ular. Mereka teriak-teriak jihad dan nyebarkan penderitaan rakyat Palestina dengan video-video yang ada ini untuk meraup keuntungan untuk mereka. Karena sumbangan-sumbangan tersebut akhirnya terarahkannya ke mereka. Mereka habis panen ini dengan dibantainya para rakyat Palestina. Tahu gencatan senjata kemarin yang akhirnya mereka lakukan dengan Israel? Kesepakatan itu dia sepakati dari mana? Di tanah perang? Enggak, di hotel bintang 5 bro. Di Qatar hidupnya. Qatar adalah negeri yang terkenal memelihara para kelompok-kelompok teroris dan para dai-dai yang mengajarkan terorisme. Qatar sama Turki, syaitan ini. Asal ente tahu. Jadi dari Mesir nih,
tokoh-tokoh yang membawa pemikiran bom bunuh diri, jihad dan lain-lain, diusir dari Mesir, ditampung semua sama Qatar tuh. Wah, jadi makanan dia tuh. Kordowi, Umar Abdul Kafi, dari Mesir ditampung semua. Dia punya acara di TV, acara live, acara siaran TV, judulnya Fiqhut Thawrah, fikih revolusi. Qatar. Acaranya kemudian, ada satu acara yang membawakan kebijakan-kebijakan negeri-negeri kaum muslimin, terutama Saudi, kemudian dicela-cela habis, dan ini di TV umum pada mereka, dicela-cela habis penguasanya. Disebarkan, ini propaganda kebencian kepada Saudi yang mereka lakukan. Demikian Atraf, demikian Turki. Sekarang itu, cuman diberitakan sebagai hero, sebagai pahlawan ini. Ya, negeri yang paling di antara paling besar punya bisnis dengan Israel, ente tahu siapa? Turki. Dia teriak-teriak jihad apaan bro? Lu bisnis paling gede sama Israel. Kita ini dibohongin media aja udah. Apalagi yang nggak bisa neliti sendiri, nggak punya cukup lidah dan bahasa untuk baca sendiri, cuman bisa mengkonsumsi apa yang diterjemahkan, ya udah. Nggak bisa banyak berharap udah. Tapi Anda nggak tahu kondisi tersebut. Katakanlah pemimpin negeri kaum muslimin menyerukan untuk bertahan, sementara kita melihat nggak bisa bertahan. Maka keputusannya bukan padamu, ikuti arahan pemimpin kaum muslimin dan bersabarlah di situ. Kau mati di situ, kau mati dalam keadaan terpenuhi padamu syarat-syarat jihad. Semoga syahid. Nah, kau lari dari situ, maka itu termasuk sifatnya firar minaz zahf. Lari dari medan perang. Gitu. Ya. Dan Anda nggak tahu apa yang terjadi di Palestina ini, Anda nggak tahu. Nggak tahu. Minimal bagi mereka, kalaupun nggak pergi meninggalkan Palestina, minimal diam, jangan lakukan perlawanan sehingga membawakan madorot dan mafsadah yang lebih besar, gitu loh. Paham nggak? Minimal diem deh, udah tahu macan, jangan dicabut kumisnya. Abis lu. Maksudnya get realistis lah, lebih realistis lah. Minimal diem udah. Tapi kan Hamas nih, ya ormas kecil, kok bisa nggak hancur-hancur? Kenapa susah bener Israel ngancurin Hamas? Padahal ormas kecil kan? Kenapa nggak hancur? Dia yang bikin. Mereka perlu justifikasi buat mereka untuk membenarkan diri, untuk membantai rakyat Palestina dan memukul mundur perbatasan. Mereka perlu. Sehingga digerakkanlah, diprovokasilah rakyat Palestina oleh gerakan Hamas ini, kemudian bergerak satu orang, bom bunuh diri di perbatasan, bang, 4-5 orang lah Yahudi mati. Oke? Oh, hujah. Turunkan puluhan tank, puluhan helikopter, bantai ratusan, pukul mundur perbatasan. Tuh, selalu begitu. Kenapa nggak mati-mati nih Hamas? Kenapa? Dia yang bikin, dia perlu supaya dia bisa juga di mata internasional play victim. Berperan sebagai korban, kita diserang, diteror sama rakyat Palestina. Dia yang bikin, Bahlul, dia yang bikin. Udah berapa puluh tahun berjalan begini nih drama, masih nggak bisa kita melek? Kayaknya nggak perlu umur tua untuk bisa berkesimpulan demikian, nggak perlu itu. Perlu basirah aja. Kalau orang paham ini nggak kena berita. Apalagi beragama pakai medsos, no. Qala Allah, qala Rasul, sama qala Facebook. Nah, apapun yang dikatakan Facebook kan, langsung dia imani. Apapun berita yang dibaca di Facebook, langsung dia imani. Alay. Ya, demikian Palestina. Kadang greget, pengen bahas ini, kadang greget. Cuman emang kami sadar, dengan darah kami yang masih mendidih di umur segini, nggak tepat kalau kita yang bahas. Udah biar yang tua-tua, yang lebih bijak, yang lidah yang lebih rapi, yang membahas hal ini. Udah. Kita sih nggak menghususkan itu. Ya. Demikian ya. Ayo, tanya lagi. Bismillah, semoga Allah menjaga dan memberi antum Ustaz kepanjangan umur juga keberkahan ilmu. Allah ya Rabb. Afwan, mau bertanya Ustaz, apakah termasuk jihad ketika Ana menjelaskan hal-hal haram
dilakukan kepada keluarga atau orang tua, lalu mereka tetap tidak mau mendengarnya karena bersikeras, karena case-nya ini Ustaz, dia mau menikah 2 bulan lagi. Dia menjelaskan ke orang tuanya bahwa dia maunya dipisah, Siapa yang mau dipisah? si anaknya ini. Walimahnya mau, Oh, mau dipisah. ya, Oke. orang tuanya nggak mau. Nggak mau. Apakah ini termasuk perkara furu? Iya, pinter mulai. Santai, awal. Ente sampaikan aja, dipisah dong, nggak boleh dicampur ini itu. Oke, ditanya itu jihad bukan? Pokoknya semua amal yang mengamalkan Islam itu bentuk jihad. Termasuk menyampaikan hak yang telah kau pelajari, kau ketahui kepada ayah, ibumu, dan lain-lain. Itu sebenarnya bentuk jihad. Kalau memang demikian, semua bentuk perealisasian Islam jihad pada tempatnya masing-masing dengan kadar masing-masing. Oke. Tapi ketahuilah bahwasanya pertama kita mempertimbangkan maslahat dan madorot ya. Tempatmu hanya memberitahu saja, bukan mengambil keputusan. Hak mereka tetap untuk memutuskan. Oke? Kemudian yang kedua, lihat makosidnya, tujuannya. Tujuanmu adalah segera menghalalkan pasanganmu sehingga ada objek pelampiasan, maksudnya objek pelampiasan rasa rindu, rasa cinta, syahwat yang sah secara syariat ataupun secara hukum agama. Iya, karena kan jiwa kita kan menuntut untuk adanya seseorang yang kita romantisin gitu ya, ada kan pasti kan, iya kan? Hah? Sehingga kita perlu itu tujuannya untuk segera menghalalkan itu, oke? Nah teknisnya jangan sampai hanya karena teknis orang tua nggak mau masih disatukan. Akhirnya kau membatalkan pernikahan dan kemudian menunda pernikahanmu, kembali mengulur fitnah atasmu. Tuh, nggak jadi melakukan pernikahan berarti kan jomblo lagi kan? Jomblo terancam syahwat lagi dong. Ini madorot lebih besar. Terancam syahwat ini, madorot lebih besar daripada ikhtilatnya tamu lelaki dan tamu wanita di dalam pernikahan. Maka pada saat itu menyampaikan boleh. Menyampaikan boleh. Biarlah dipisah acaranya, biar lebih berkah ini itu. Tapi tetap hak mereka untuk memutuskan dan bukan tempatmu untuk memerangi mereka dalam hal itu. Dan udah, itu adalah masa haflah, masa happy, masa bahagia ya. Jangan jadikan itu masa merenung dan berperang dan berdebat hanya karena permasalahan teknis demikian. Ngalah aja dulu, nggak masalah itu. Yang penting segera kau halalkan hamba di antara hamba-hamba wanita Allah. Ini yang nanya cowok kan loh? Yang nanya lagi. Yang penting segera kau halalkan dan tutup pintu fitnah atas dirimu. Itu jauh lebih utama bagimu daripada ngotot masalah teknis kudu dipisah. Itu. Ada yang lebih utama yang lebih kau kejar, yaitu apa? Segera selamatkan syahwat, tutup pintu syahwat tersebut, pintu fitnah tersebut. Ya, dapat difahami ya? Baik, terus? Masih ada yang mau bertanya? Bembeng. Langsung. Bembeng. Kenceng-kenceng suaranya ini Ustaz. Iya. Lu mau makan daging sih jadi pelan suara lu. Ini Ustaz, ada pertanyaan, bolehkah membaca buku dari Dr. Najih Ibrahim, mantan pendiri JI di Mesir Ustaz, yang katanya sudah keluar dari JI, dan bukunya itu berjudul Kepada Aktivis Muslim. Ya. Anak ngeblank total, anak yang nggak tahu itu. Nggak tahu anak ya. Ya, Afwan anak nggak tahu. ini titipan pertanyaan. Dia sampaikan kepada yang nitip, Riyad nggak tahu. Afwan nggak pernah dengar, baru dengar dari antum. Anak totally nggak tahu itu. Barakallah fiik. Ya, boleh. Oke.